Memang dari hasil tes, Mbak Mayang dinyatakan belum memenuhi yaitu nilai standar yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi, ya. Mungkin seperti apa nih, ini kan lagi ramai beredar viral gitu ya soal Mayang yang katanya masuk Mustopo dan mendapatkan beasiswa. Mungkin boleh di konfirmasi mungkin seperti apa sih benarannya, Prof? Baik, selamat sore. Universitas Prof. Dr. Mustopo itu merupakan universitas unggul, universitas ternama yang telah didirikan dari tahun 1961. Tentunya karena keunggulan Mustopo ini merupakan kampus ternama, tentunya segala persyaratan di dalam seleksi mahasiswa itu sangat ketat. Terkait dengan Mbak Mayang, memang betul Mbak Mayang tercatat sebagai calon mahasiswa, ya, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Mbak Mayang juga memenuhi persyaratan semuanya, ya, yang ditentukan oleh FKG, ya, itu telah dipenuhi karena Mbak Mayang sendiri yaitu dari SMA MIPA, ya, dan nilainya pun juga tinggi, rata-rata kalau tidak salah rata-rata 81, sekian gitu ya, termasuk tinggi loh. Nah, kemudian Mbak Mayang juga sudah mengikuti tes, ya, pada tanggal yaitu 2 Juli 2022. Nah, tentunya di dalam proses seleksi ini, ya, ini ada beberapa uji kompetensi dan juga soal-soal yang terkait dengan ilmu pengetahuan, terus kemudian juga bahasa Inggris, kemudian juga matematika, juga terkait dengan CBT, ya, jadi uji kompetensi terkait dengan kedokteran. Nah, memang dari hasil tes, Mbak Mayang dinyatakan belum memenuhi yaitu nilai standar yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi, ya. Nah, sehingga memang tidak bisa gelombang ini Mbak Mayang diterima di FKG karena tidak memenuhi standar nilai yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Namun Mbak Mayang secara paralel itu dari hasil nilai tesnya bisa diterima di fakultas lain, misalkan seperti Fakultas Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya. Nah, dari tidak memenuhi standar nilai tadi, tapi Mbak Mayang diberi kesempatan untuk, ya, ikut tes lagi di gelombang berikutnya, yaitu pada tanggal 30 Juli 2022. Jika ingin tetap, ya, masuk di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, pesan saya sebagai rektor agar nanti tidak gagal lagi, maka Mbak Mayang perlu bimbingan, ya, melakukan bimbel terkait dengan uji kompetensi terkait dengan kedokteran gigi agar nanti nilainya bisa memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Saya kira itu memang Mbak Mayang benar tercatat sebagai calon mahasiswa dan sudah ikut tes dan sudah nilainya sudah ada dan besok akan diumumkan. Besok pagi jam 8 akan diumumkan. Prof, kalau boleh tahu memang standarnya sendiri nilainya berapa sih? Ya, jadi perlu diketahui bersama, ya, bahwa Fakultas Kedokteran Gigi ini memang sangat ketat, beda dengan fakultas-fakultas lain, ya, Fakultas Ilmu Sosial, kemudian Komunikasi, Fakultas Ekonomi, ya, ada sebuah kriteria dan standar yang memang ditetapkan oleh asosiasi, ya, asosiasi pendidikan kesehatan, ya. Jadi ada persyaratan khusus sehingga memang ada orang mengatakan sangat ketat. Nah, kalau di FKG kita standar nilainya adalah 75. Nah, kalau di bawah itu ya tidak diterima. Nah, oleh karena itu bisa ngulang lagi. Jadi khusus Mbak Mayang, ya, bahwa Mbak Mayang bisa mengikuti kembali untuk uji, ya, masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi tanggal 30 Juli 2022. Tetapi Mbak Mayang bisa diterima secara paralel yaitu di fakultas lain, ya. Nah, terkait beasiswa, memang Universitas Mustopo tidak memberikan beasiswa kepada Mbak Mayang, kan sudah diklarifikasikan
bahwa Mbak Mayang itu mendapatkan beasiswa dari lembaga atau mandiri. Beasiswa mandiri itu bisa dari lembaga atau dari kelompok orang ataupun secara individu. Jadi intinya Mustopo memang tidak memberikan beasiswa. Kan udah diklarifikasi kok, udah clear ya. Oke. Prof, ini kan tadi kan bilang nanti akan ada kesempatan kedua artinya untuk Mayang sendiri. Ini kalau boleh tahu, ini privilege untuk Mayang seorang atau memang Mustopo memang ada gelombang punya lanjutnya, gelombang kedua untuk Iya. orang-orang yang belum lulus di gelombang pertama? Ya ada gelombang berikutnya, gelombang ketujuh ya. Jadi nanti tanggal 30 Juli itu ada gelombang lagi. Nah artinya bukan khusus untuk Mayang. Kita pendaftarannya terakhir nanti ya ada tanggal 30 Juli dan terakhir lagi ada 13 Agustus ya. Itu masih ada gelombang lagi. Tetapi kalau nanti sudah kotanya sudah cukup ya mungkin kita tidak membuka gelombang lagi karena di FKG atau Fakultas Kedokteran Gigi itu mahasiswanya dibatasi oleh pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya. Nah karena Mustopo ini merupakan universitas unggul dan Fakultas Kedokteran Gigi itu adalah akreditasinya unggul dan juga Fakultas Kedokteran Gigi itu punya namanya rumah sakit umum yang buka 24 jam ya. Saya ulangi ya bahwa Fakultas Kedokteran Gigi atau Universitas Kedokteran Mustopo itu memiliki rumah sakit gigi dan mulut yang akreditasinya paripurna, nah, paling tinggi ya, dan paling tinggi. Nah sehingga memang tidak main-main cara kita proses seleksi mahasiswa itu tidak main-main. Artinya kita tidak ada yang namanya intervensi, kita tidak ada titip menitip, kita tidak ada lagi backing-backingan. Anak saya pun kalau tidak memenuhi standar nilai yang telah ditetapkan nggak bisa diterima gitu. Jadi pasti nanti Mbak Mayang bisa gampang, nggak bisa, karena di dunia pendidikan khususnya kedokteran itu sangat ketat sekali. Kalau memang nggak lulus uji kompetensinya sesuai dengan persyaratan standar nilai yang telah ditetapkan, ya nggak akan diterima ya. Dulu tahun yang kemarin ponakan saya sendiri ya itu nggak bisa, walaupun saya pejabat di sini ternyata juga nggak bisa diterima karena memang ini adalah sudah konsekuensi ya standar nilai yang telah ditetapkan. Jadi tidak bisa main-main ataupun bisa main mata ataupun titip menitip, nggak bisa. Artinya tidak ada istilah orang dalam itu nggak ada. Nggak ada. Prof, untuk Fakultas Kedokteran Gigi sendiri persaingannya seketat apa sih atau seperti apa mungkin? Ya sangat untuk ketat saat ini. karena tatkala nilai standarnya itu di bawah 75 ya nggak diterima gitu. Bayangkan aja kalau di bawah 75 itu kan berarti kan harus 76 ya kan, 75, sekian ya kan. Nah jadi memang standar nilai yang telah ditetapkan untuk kedokteran gigi itu memang sangat ketat, beda dengan ilmu sosial. Ilmu sosial 50 pun bisa diterima gitu. Nah, kalau boleh tahu hasil yang kemarin berapa sih nilainya? Ya saya kira itu panitia ya, itu mengenai nilai kan sudah saya katakan, berarti di bawah 75 dong, kan gitu. Jadi kita tidak menyebutkan karena yang jelas kan standar nilainya 75, berarti ya di bawah 75 kan gitu. Tapi waktu pendaftaran sendiri biasanya kan ada pilihan ya, ABC mungkin di plan pertama mungkin Mayang menyisipkan Fakultas Kedokteran Gigi gitu ya. Nah keduanya ada opsi lain nggak sih yang dia pilih? Ada, jadi paralel. Jadi kalau tidak diterima di FKG itu calon mahasiswa itu bisa memilih di fakultas lain. Nah pilihannya bisa Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mayang sendiri memilih apa tuh? Ya kita nggak tahu kan, besok baru pengumuman kan. Tapi Mbak Mayang kalau misalkan memutuskan karena tidak mau tes ulang lagi, bisa teknik komunikasi kan lebih cocok. Kalau menurut pandangan saya lebih cocok karena Pak backgroundnya dia kan artis misalkan, cocoklah di komunikasi gitu. Karena di kedokteran gigi itu kan ketat sekali praktek-prakteknya dan dia harus fokus, punya waktu, nggak bisa disambi-sambi. Karena kedokteran gigi ini kan intinya adalah nyawa orang, ya kan? Kalau nggak betul-betul makanya kita ketat. Kalau nggak lulus ya nggak lulus, nggak bisa direkayasa. Tapi ini artinya Fakultas Kedokteran Gigi di Mustopo sendiri memang
bisa dibilang fakultas terbaik yang ada gitu ya dok, Prof, sorry, sampai akhirnya dapat akreditasi A gitu ya. Ya, tidak mudah. Mustopo ini kan universitas ternama dan berdiri sejak tahun 1961. Artinya sudah layak dan memang pantas dinobatkan sebagai kampus ternama, kampus unggul. Memang nyata Mustopo akreditasinya A. Rumah sakit mulut dan gigi dan mulut akreditasinya paripurna. Nah, itu bisa dihitung dari 1000 kampus mungkin 1-2 yang dapat akreditasi paripurna. Nah, artinya memang Mustopo ini dengan tingkat akreditasi unggul dan paripurna tadi nggak bisa main-main menerima mahasiswa sembarangan, nggak bisa. Kalau nggak lulus ya nggak bisa kita bantu, nggak bisa gitu. Itu memang komitmen. Apalagi saya sebagai rektor, saya pun di dalam proses mencapai pendidikan saya juga mengikuti standar-standar yang berlaku gitu. Guru besar pun saya nggak ada yang bantu siapapun gitu, berproses gitu. Cuman alhamdulillah kan saya profesornya juga bisa cepat gitu kan. Itu tergantung dari kemampuan kita gitu. Coba kalau kita banding sekarang lihat, kan banyak dosen 4 juta lebih ya kan seluruh Indonesia. Yang jadi profesor berapa? Ya bisa dihitung, jadi nggak bisa. Sama aja, berapa orang mahasiswa kedokteran gigi yang daftar? Mungkin bisa ratusan ribu, tapi yang bisa diterima berapa? Sedikit, karena mainnya sangat ketat dan kuotanya dibatasi oleh pemerintah.